IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan terkait gelar perkara khusus dari tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pertanyaannya kemudian, apakah ijazah milik Joko Widodo ini dihadirkan dan apakah pula gelar perkara khusus ini sudah cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirasa masih mengganjal dari pihak Roy Suryo CS. Malam hari ini kita akan membahas dan menemukan jawabannya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Sekjen Pradi, Bang Ade Darmawan. Selamat malam, Bang Ade. Selamat malam, Mbak Sehat, Bang? Sehat banget. Terima kasih sudah hadir. Sehat banget. Langsung ganti pakaian tanpa. Betul. Tadi pagi saya lihat pakai jas, sekarang sudah pakai batik di sini. Karena memang karena TV One saya harus luar biasa. Terima kasih Bang Ade dan juga hadir di sampingnya ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam Prof. Apa kabar? Sehat juga ya Prof? Sehat. Sehat dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Sangaji. Selamat malam Mbak Ane, selamat malam Bang Ade, selamat malam Prof. Suparji. Selamat malam Bang Ghafur. Bang Sangaji, ini kan untuk menindaklanjuti permintaan dari Roy Suryo CS. Sudah puas Bang dengan dilaksanakannya gelar perkara khusus hari ini? Gelar perkara khusus ini bukan ajang untuk memuaskan ya Mbak Ane ya. Oke. Tapi gelar perkara khusus ini adalah forum untuk belanja masalah. Tadi disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa forum ini harus dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk untuk belanja masalah terkait dengan penetapan tersangka ini. Nah, tadi di dalam proses gelar perkara kebetulan juga dihadiri oleh Bang Ade Darmawan di sesi yang pertama. Kami fokus kepada aspek formil dan aspek material. Aspek formilnya itu berhubungan dengan barang bukti utama atau primary evidence, yaitu ijazah Pak Joko Widodo, apakah sudah disita atau belum. Nah, kemudian dijawab oleh Polda Metro Jaya sudah disita. Lalu kami masuk ke hal yang paling krusial, yaitu bisakah ijazah Pak Joko Widodo itu ditampilkan kepada para peserta gelar perkara khusus. Nah, tadi memang ada sempat perdebatan sengit ya antara kami dengan tim kuasa hukumnya Pak Joko Widodo, termasuk juga dengan Bang Ade Darmawan sebagai salah satu saksi dalam perkara ini. Intinya adalah begitu kami didengarkan keterangannya atau didengarkan argumentasi hukumnya, maka kemudian penyidik Polda Metro Jaya di akhir-akhir di menit-menit yang menentukan itu membuka ijazah Pak Joko Widodo yang disegel. Jadi ada 2 ijazah yang dibuka oleh Polda Metro Jaya Mbak Ane, yaitu yang pertama ijazah S1 UGM yang disita dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian didapat surat penetapan sitanya oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta itu tanggal 24. Ya. Dan ijazah yang kedua yang ditampilkan adalah ijazah SMA Pak Joko Widodo. Nah, dari 2 ijazah yang ditampilkan ini, kami kemudian mempertanyakan barang bukti pembanding atau ijazah pembanding Pak Joko Widodo. Dijelaskan oleh penyidik bahwa ada 13 ijazah pembanding yang sudah disita, tapi kemudian oleh penyidik tidak bisa dibuka, tidak bisa ditampilkan. Sehingga kami belum bisa memastikan apakah ijazahnya Pak Joko Widodo dengan 13 ijazah pembanding itu sama atau tidak. Tapi inti yang kemudian bisa kami sampaikan kepada seluruh rakyat adalah ijazah Pak Joko Widodo tidak berbeda dengan yang selama ini beredar di publik dan yang selama ini dijadikan sebagai bahan analisa Mas Roy, Bang Rismon. Kalau tidak berbeda artinya kalau tidak berbeda artinya masalahnya di mana lagi Bang Sangaji? Kan tadi secara formil ijazah Pak Jokowi yang diminta sudah dihadirkan. Tapi kemudian sekarang Roy Suryo CS juga mengharapkan ada ijazah-ijazah pembanding yang selama ini digunakan juga ikut dihadirkan, begitu? Iya, jadi gini Mbak Ane, kami mendasarkannya pada Perkapolri nomor 10 tahun
2009 tentang laboratorium forensik. Ya. Di dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 Perpol nomor 10 2009 tersebut, untuk menentukan identik suatu dokumen yang diduga adalah dokumen palsu, maka ijazah pembanding atau dokumen pembanding itu harus bisa dipastikan dua hal. Yaitu Masih diduga nih sekarang. apakah sudah didapatkan keabsahan dari pihak yang mengeluarkan ijazah dan ataukah sudah ada berita acara penyitaannya. Nah, tadi itu yang tidak disampaikan oleh penyidik. Sehingga secara material kami belum bisa melihat ijazah Pak Joko Widodo itu ketika dibandingkan dengan ijazah-ijazah temannya itu identik atau tidak. Kami belum bisa melihat secara kasat mata ya, karena itu tidak dibuka. Meskipun tadi disampaikan bahwa laboratorium forensiknya itu sudah mengatakan ijazah yang dibandingkan itu hasilnya adalah identik. Hanya kan kami perlu mendapatkan kepastian juga gitu. 13 ijazah itu ijazahnya siapa? Kemudian didapat dengan cara apa? Kemudian apakah itu ijazah asli atau jangan-jangan ijazah yang dibuat di tempat lain juga yang diduga seperti yang dibuat punya Pak Joko Widodo. Kalau ijazah itu dibuat di tempat lain dengan Pak Joko Widodo, ya berarti hasilnya identik. Oke, baik Bang Sangaji. Bang Ade, tadi katanya sempat ada ketegangan. Apa yang terjadi di sesi pertama gelar perkara khusus? Dan ini Bang, ternyata gelar perkara khusus ini tidak hanya soal menghadirkan ijazah, tapi belanja masalah. Setelah proses yang panjang ini, belanja masalah lagi yang diharapkan oleh Roy Suryo CS. Betul sekali. Jadi tadi ya waktu pemaparan selesai, kami juga sempat memaparkan hal-hal terkait 160, 28 ayat 245A itu kita sudah paparkan semua. Setelah dipaparkan kan tentunya masih ada sesuatu pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang mungkin dianggap sebagai Dirkrimum sebagai belanja masalah. Bahwa kemudian apa yang diinginkan oleh kuasa hukum tim Roy Suryo CS itu sudah diakomodir banget. Bahkan kami tadi pun saya beserta tim kuasa hukum Pak Jokowi dan teman-teman yang ada sebagai pelapor itu sebenarnya tidak ingin untuk dibuka itu, biarkan saja karena itu bertentangan dengan KUHP 39. Sempat kita bahas lah pasal-pasal yang bertentangan dengan itu. Tetapi karena ini kita semua sepakat bahwa tidak ada yang mendokumentasi, tidak ada yang memfoto dan lain sebagainya, akhirnya sepakatlah Dirkrimum mengambil langkah tegas, mengambil langkah yang kita apresiasi sih, bahwa ya monggo, karena ada yang ngomong dari pihak sebelah juga bahwa ditunjukkan selesai gitu loh kan. Nah tapi ini kan nggak selesai akhirnya kan. Betul kan apa yang kami prediksi selama ini, bahwa kalaupun ditunjukin percuma. Karena dibutuhkan ijazah pembanding loh tadi katanya jadi Bang ijazah pembanding gini, Bang Ade. Gini, Dirkrimum tidak mau mengambil resiko lebih panjang lagi, lebih besar lagi. Kenapa saya katakan begitu? Karena apabila ijazah pembanding ini dibuka, ini kan ada nama seseorang, ada private di situ, terus tidak dihadiri oleh kuasa hukum dari pihak pembanding ini, ya kan? Sehingga harus izin siapa? Kalau ijazah Pak Insinyur Joko Widodo, tentu ada kuasa hukumnya yang bertanggung jawab tentunya menyampaikan kepada Pak Insinyur Joko Widodo. Kalau terkait rekan-rekan kuliah Pak Jokowi, artinya harus dihadirkan juga pihak-pihak rekan-rekan kalau Pak Jokowi. Seandainya dia diundang, tetapi kan dia tidak diundang, sehingga tentu ada resiko di situ menabrak aturan, sehingga mungkin Dirkrimum ya sudah, yang paling diinginkan kan ijazahnya Pak Jokowi kan, watermarknya tidak ada, terus lintasan stempelnya nggak ada, fotonya bukan Pak Insinyur Joko Widodo. Dijelaskan detail ya tadi ya pada saat terus itu ya. embosnya nggak ada, karena kami yang meminta. Pada saat dibuka kami bilang ada ya embosnya ya. Teman-teman lihat ya ada embosnya ya, terus kemudian kami juga bilang persatu ya, ada watermarknya kan, ada watermarknya, terus kemudian lintas stempel benar di atas foto kan itu. Jadi kami sampaikan betul-betul agar ini clear gitu loh di dalam ruangan ini, bahwa Anda sudah melihat ada watermark, ada emboss, clear kan? Ini kan yang selama ini dinarasikan oleh Roy Suryo CS, menyampaikan 1 juta %, 99,999% gitu palsu. Nah sementara inilah hasil dari 99 palsu yang disampaikan Roy Suryo, bahwa kemudian ini ditunjukkan tidak selesai. Kami juga sudah yakin itu bahwa ini tidak akan selesai. Tetapi justru di sini kami mendapat poin, mengambil satu keyakinan bahwa ketika ini sudah ditunjukin bahwa pidana ini telak.
Bahwa pidana ini sudah pasti terjadi penghasutan. Oh, Ya kan? Kenapa? oke. Karena mereka tidak melihat fisik, tetapi mereka bisa menyampaikan kepada publik, meyakinkan masyarakat Indonesia, membrainwash masyarakat Indonesia bahwa ini palsu, dan palsu. Tapi ingat, Pak, masih banyak memang betul bahwa belanja masalah masih banyak yang akan detail disampaikan oleh Polda Metro nanti, tapi tentunya dalam bentuk rekomendasi nanti kan, Oke. bahwa apa pertanyaan-pertanyaan itu akan diajukan di dalam gelar perkara yang kedua yang diikuti oleh pengawas antara penyidik baik. pengawas. Tentu itu belanja Baik, masalahnya Bang di Adi. situ yang akan Oke. pertanyakan. Intinya bahwa tentu di sana harusnya terpuaskan, tetapi hari Tapi ini bukan kita soal memuaskan, kata Bang Sangaji, tapi Bang hari Ade. ini kita membuktikan Aha. bahwa tentu alasan Oke. dan alasan akan terus berjalan. Maka Oke. itu kita akan ketemu di pengadilan. Oke, Prof, yang satu bilang bukan soal memuaskan, tapi yang satu bilang ini ajang membuktikan. Nah, sebetulnya dalam gelar perkara khusus, Prof, apa sih yang harus dihadirkan oleh penyidik dari kepolisian? Ya, bahwa gelar perkara itu termasuk gelar perkara khusus bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Yang itu dalam tahap penyidikan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir penyidikan. Untuk perkara ini di tengah penyidikan. Maka apa urgensinya? Pertama, bagian dari respon atas permintaan dalam hal ini Roy Suryo dan teman-teman. Dan forum itu kemudian dibuat dalam rangka untuk melakukan evaluasi tentang kinerja penyidik. Oke. Terus kedua tentunya untuk memastikan bagaimana pemenuhan unsur-unsur terhadap pasal-pasal yang disangkakan. Tentunya juga untuk memastikan tentang alat bukti yang telah dipakai dan merumuskan tentang langkah-langkah berikutnya. Jadi kalau kemudian dipersepsikan bukan sebagai alat pemuas ya betul. Ya. Dan bukan dipersepsikan sebagai belanja masalah juga sepenuhnya tidak. Oke. Tetapi sebagai bagian dari satu proses penegakan hukum. Supaya apa? Supaya betul-betul transparan, akuntabel, kredibel, dan gelar perkara itu bisa karena permohonan dari tersangka, permohonan dari misalnya pelapor juga bisa, atau bisa juga karena adanya atensi publik. Maka urgensi dari gelar perkara ini tentunya kita apresiasi dari penyidik yang telah menggelar, dan memang bukan sebagai satu arena untuk membuktikan sepenuhnya, tetapi adalah mengevaluasi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, apakah secara prosedural sudah benar, secara substansi sudah benar, secara kemenangan telah dilakukan dengan baik dan benar. Maka untuk itu, kalau kemudian pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan, pada satu sisi bahwa sudah ditunjukkan ijazahnya, tetapi kemudian pada sisi yang lain masih keberatan. Karena apa? Karena kalau sudah membandingkan tetapi pembandingnya tidak ada, dihadirkan. itu yang menyebabkan kemudian Ada, Prof. orang-orang yang dibandingkan tadi itu tidak dihadirkan kan, juga. sehingga kemudian akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Dikhawatirkan tadi itu yang dibandingkan dengan yang sama dibandingkan itu sama-sama tidak benar. Oke, gitu loh. sampai situ Kemudian- dulu Prof. Ini tadi soal narasi memuaskan, membuktikan, kita pilih tengahnya, mengevaluasi Iya, kalau kata betul, Prof. iya. Suparji. Nah, kita ingin tahu nih nanti kira-kira keberatan apa sih dari pihak Roy Suryo CS yang kemudian mungkin muncul dari gelar perkara khusus hari ini? Dijawabnya nanti Bang Sangaji, sesaat lagi kami hadir kembali untuk Anda pemirsa.